Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Agustiani, mahasiswi Universitas Subang, Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok D1A 2048. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 7 bab. Bab 1, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenan dengan hubungan warga negara serta pendidikan pendahulu bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Selanjutnya, tujuan pendidikan kewarganegaraan yang mengarah pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berperilaku yang adil dan beradab, perilaku kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan. Bab 2, memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Menurut Ganeswara, bahwa identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Pendapat senada tentang identitas nasional dikemukakan oleh Abidin, bahwa identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri bangsa atau kepribadian bangsa. Identitas nasional yang satu dengan yang lainnya tentu saja berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan maupun geografi. Bab 3, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran dan akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat perlu perwujudan yang konkret dan operasional aplikatif, sehingga tidak hanya dijadikan slogan belaka. Bab 4, memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik dan merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat atau agensi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat, dan hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonitis dan penuh pertentangan. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintahan terhadap rakyatnya. Bab 5, memahami secara hukum hak asasi manusia dan demokrasi. Memahami hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya membahas tentang pengertian demokrasi.
prinsip-prinsip demokrasi dan korelasi demokrasi terhadap negara hukum. Konsep demokrasi dan hak-hak asasi manusia merupakan isu pokok yang menjadi inspirasi perkembangan dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, bahwa semua persoalan diselesaikan dengan hukum secara berpedoman tinggi. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional, sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa wawasan Nusantara dan ketahanan nasional merupakan dua konsepsi yang dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya. Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Meliputi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan kebudayaan pertahanan keamanan, pengaruhnya hak asasi manusia, demokrasi, dan terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya mengenai integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti sebuah atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semulanya terpisah-pisah. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku pendidikan Pancasila ini adalah orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan, memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, memahami negara, konstitusi, dan warga negara, memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi, memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia, memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.